Setelah kelompok petisi 100 bertemu dengan Profesor Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan terkait dengan pemaksulan Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia, maka tidak selang berapa lama setelah dinamika gonjang-ganjing rencana kemunduran Profesor dari kementerian, kursi kementerian, oleh karena ingin leluasa mengungkapkan data dan juga tidak ingin menggunakan fasilitas negara. Beliau kemudian menyampaikan bahwa di tangan beliau ada surat pengunduran diri yang akan segera disampaikan kepada Sekretaris Presiden dan juga kemudian diatur pertemuan mereka agar supaya semuanya itu terlihat beradab dan beretika. Dan kemudian muncul petisi dari Bulak Sumur, dari beberapa profesor yang mengatasnamakan Civitas Academica yang diinisiasi oleh Pusat Studi atau Kajian Pancasila yang menyampaikan bahwa agar Jokowi kembali ke koridor demokrasi. Dan setelah itu kemudian muncul lagi pernyataan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta mengatasnamakan Civitas Academica termasuk yayasannya untuk menyampaikan bahwa agar Jokowi tidak memainkan politik bansos dan juga bisa menjadi pemimpin yang bisa diteladani dalam konteks bagaimana netral dalam berdemokrasi dan seterusnya sebagaimana yang disampaikan oleh juru bicara. Pertanyaannya adalah apakah rangkaian kegiatan itu, event tersebut memiliki cerita yang bersambung, bergayung sambut, atau ada benang merahnya? Kita bicara profesor dan politik domino, bukan partai politik. Teman-teman, kita coba baca satu buku ya sebelum kita bahas sedikit soal itu. Ada satu buku ya yang ditulis rame-rame ya oleh penulis luar. Kalau kita mau belajar ilmu politik, yaitu Pengantar Ilmu Politik ya di sini. Nah, di halaman pertama di situ ya, halaman pertama saja sudah menarik ya. Ada ungkapan jenaka oleh Mark Twain bahwa setiap orang tahu politik tetapi tak seorang pun yang memahaminya. Setiap orang tahu politik tetapi tak seorang pun yang memahaminya. Wah, ini dalam sekali filsafatnya ya. Setiap orang tahu politik tetapi tidak semua orang tahu politik tapi tidak seorang pun memahaminya. Ini bisa sama dengan pengertian semua orang tahu tentang demokrasi tapi tidak satupun yang memahaminya. Semua orang tahu yang namanya etika tapi tidak satu orang pun yang paham tentang etika. Berarti kita semua tidak paham itu. Tahu tapi tidak paham. Ini bisa jadi ada kebenarannya, termasuk MK-MK yang tahu tapi tidak paham tentang etika, ya bisa jadi seperti itu. Tapi oke lah, ini bukan itu yang saya mau bicarakan. Bicara tentang politik domino. Pertanyaan ini kali ini saya mau bertanya kepada teman-teman sekalian, kira-kira ada nggak hubungan benang merahnya antara semua kejadian itu? Apakah ini merupakan sebuah domino effect atau efek domino yang kemudian bisa menjelaskan bahwa ternyata persoalan itu punya rangkaian benang merahnya, ikatannya. Coba kita lihat begini. Saya mencoba untuk mensketsakannya ya, bisa jadi saya salah. Profesor Mahfud MD adalah seorang yang belajar di tingkat level S1 di Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kemudian menempuh pendidikan S2 di Gadjah Mada dan juga S3-nya di Gadjah Mada. Nah, berikut kemudian diangkat menjadi seorang tenaga pengajar dosen di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun sekitar 1984-an, 80-an lah, sebut saja demikian, atau mungkin tahun yang lain. Kemudian beliau menjadi profesor atau guru besar di Universitas Islam Indonesia. Nah, sampai di sini teman-teman, apakah ini sah atau bisa dilihat ada sebuah ikatan politik dominonya atau ikatan tarikannya, ya, tarikan benang merahnya di situ, ya, bahwa ternyata statement-statement, petisi-petisi itu, ya, membonceng, ya, jadi semacam kuda Troya bagi eksistensi Profesor Mahfud MD dalam konteks kontestasi. Ya, itu bisa benar, bisa juga tidak. Ya, silakan saja masyarakat memberikan penilaian ya. Tapi saya tidak mau lihat ke situ. Saya mau lihat begini.
Dari resapan, saya mencoba untuk bukan sekedar tahu tentang apa yang disampaikan, bahwa ada petisi 100 tentang pemaksulan, ada petisi Bulak Sumur bicara tentang kembali ke koridor demokrasi, ada pernyataan yang mengharapkan bahwa Jokowi tidak memainkan politik personalitas dan juga tidak melakukan politik bansos dan sebagainya. Bukan itu, tapi saya mencoba untuk memahami mengapa kemudian mereka bisa muncul, gerakan ini muncul. Apakah kita mengalami hal itu dengan kegagalan demokrasi atau malpraktek demokrasi? Itu sesuatu yang perlu kita jernihkan nanti terus-menerus kita ikuti. Saya ingin bertanya tentang fungsi DPR. Mengapa DPR kemudian kalah cepat? Kalau memang ada problem-problem serius dalam konteks kinerja, ya, performa kepemimpinan dari Jokowi, kepemimpinan politik itu. Bukan kita mengenal Jokowi itu dari dulu seperti itu adanya, ya. Nah, di sini kita akan tertarik untuk bertanya bahwa DPR itu kan punya fungsi bukan hanya sekedar budgeting atau legislasi, tetapi fungsi dari DPR itu adalah pengawasan. Nah, ketika berbicara tentang pengawasan, apakah lepas dari pandangan mata mereka? Apalagi di dalam itu kan banyak politisi-politisi PDIP. Apakah tidak bisa melihat itu dan kemudian membangun suara di dalam untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Jokowi? Kenapa harus dilakukan oleh petisi yang lain, oleh Bulak Sumur, oleh UII? Ini kan akan menimbulkan sebuah kecurigaan bagi masyarakat. Ya, ini ada sesuatu gerakan atau strategi yang dimainkan karena memang sudah di ujung ini sudah tidak ada daya lagi, sehingga harus diambil pendekatan yang lebih agak sedikit bombastis, ya. Apakah itu seperti itu? Nah, saya tidak bisa memastikan bahwa namanya saja kita menafsir, ya, tafsir sosial dan tafsir politik, gerakan-gerakan perilaku politik di ruang publik. Saya kira itu poin saya. Silakan teman-teman menjawabnya. Bukan partai politik.